Sehat? Ngantuk? Swear nggak ngantuk? Nah, kalau swear nggak ngantuk, dengarkanlah saya. Hari ini gereja secara khusus diajak oleh Bapak Paus dan Uskup kita di Gusman Bogor dan juga dimanapun gereja hadir untuk menyambut ulang tahun ke-10 dokumen acuan surat pastoral Amoris Laetitia. Amoris Laetitia kalau diindonesiakan sukacita kasih atau sukacita cinta kasih. Dan dokumen ini ditujukan kepada keluarga-keluarga, ditujukan kepada suami istri, dengan maksud bahwa para keluarga, para suami istri, Anda semua yang menempuh hidup perkawinan untuk semakin bahagia. Nah, untuk menuju pada kebahagiaan itu, pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, saya akan memberikan 5 tips atau masukan kepada para bapak ibu, suami istri, atau yang kepingin mau jadi suami istri, meskipun nggak dapat juga jodoh. Aku pesankan ini kepada Anda semua. Tips atau pesan pertama saya adalah, kalau engkau ingin keluargamu kuat dan sehat, maka 1, dekatlah pada Tuhan. Dekatlah pada Tuhan. Mengapa kita harus dekat pada Tuhan? Karena perkawinan sendiri bukanlah semata-mata kehendak kita, bahwa lembaga perkawinan diciptakan oleh Allah. Kan dalam kitab suci Allah pernah bersabda, tidak baiklah orang hidup sendirian saja, kecuali Romo Haruno yang berani untuk jadi Romo. Karena apa? Karena memang hidup sendirian itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka di sanalah Allah sudah memprogramkan bahwa manusia supaya berpasang-pasangan untuk menjadi suami istri. Dan ingat, kalau kita sudah menjadi suami istri, berarti itu sebuah ikatan yang mengikat jiwa dan raga. Kalau suami istri sudah mengikat jiwa dan raga, nggak boleh pisah. Nggak boleh pisah. Kecuali yang bukan suami istri. Memang ada romo, ada. Yaitu yang kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul ayam. Pokoknya kumpul-kumpul doang itu bukan suami istri. Tetapi sekali berkomitmen suami istri, tetap jalan terus. Dan itu dikehendaki Tuhan. Dan supaya betul menjadi suami istri yang kokoh kuat, dekatlah Tuhan dan berdoalah. Ngomong-ngomong nih, suami istri masih doa bareng enggak? Aku tanya ini, jawablah, jangan diem aja. Kamu doa enggak? Malah senyum. Aku enggak memerlukan senyumanmu. Aku mau dengar, mau kalian masih doa enggak? Kalau masih bagus. Kalaupun enggak cerita, saya yakin dulu waktu pacaran pakai doa juga kan? Pakai doa enggak waktu pacaran? Ih, Romo sok tewu aja. Saya tahu doanya orang pacaran. Doanya enggak panjang-panjang amat. Doanya begini bunyinya. Tuhan, kami berdua sungguh bersyukur hari ini bisa berjumpa. Kalau boleh, tolong dong Tuhan diperpanjang. Jangan cepat malam hari ini. Karena aku ingin masih ketemu. Tapi apa boleh buat hari ini sudah malam. Maka aku pun harus mengembalikan calonku ini ke rumah orang tuanya. Terima kasih Tuhan, semoga besok aku boleh jumpa lagi.
Begitu. Dan akhirnya si emas ini bilang, "Dek, begitu dulu ya. Jangan lupa, besok kita jumpa lagi." Dan kalau doa itu sudah dibangun sejak pacaran, teruskanlah. Jangan hanya di saat romantis kita pakai doa, pakai jalan-jalan, pakai hujan-hujanan, pakai suap-suapan. Sekarang pun dilanjutkan boleh. Perpanjanglah masa romantismemu dan silahkan dekatlah pada Tuhan, hidupmu akan baik-baik. Saya belum lama di katedral, tapi ada satu yang mengesan dalam hidup saya. Lebih-lebih setelah pandemi agak surut. Pandemi agak surut, maka Romo Haruno cukup laku. Salah satu Romo Haruno laku untuk memberkati benda-benda suci. Nah, salah satu benda suci yang pernah diajukan oleh umat yang datang pada saya adalah patung. Orang itu adalah rupanya pasangan suami istri. Dia datang bawa patung, minta berkat pada saya. Saya tanya, patung apa ini kok kamu beli? Nggak tahu Romo, kata penjaga toko ini bagus. Oh, biasa orang jualan bilang bagus, aku bilang gitu. Tapi saya kasih tahu, ternyata patung yang dibilang bagus itu adalah patung keluarga kudus. Patung keluarga kudus, ada Bapak Yosef, ada Bunda Maria, ada kanak-kanak Yesus. Ya, akhirnya saya berkati. Lalu saya tanya, kamu mau naruhnya di mana? Begini Romo, aku punya rumah dan ini akan kutaruh di ruang utama keluarga kami. Di sana aku punya meja kecil, sudah punya salib satu, sudah punya gambar suci yang lain, aku akan taruh di situ. Lalu kami akan doa tiap hari. Kami punya altar kecil di rumahku. Bagus. Dan betul, saya sebagai seorang Romo sangat terhibur kalau kunjung ke rumah umat, khususnya kalau mau misa di lingkungan itu. Romo dipersilakan, silakan Romo, kalau mau ganti baju di sana ada kamar. Begitu saya masuk, saya adem gitu rasanya, karena di pojok kamar itu ternyata ada meja kecil, ada altar kecil dibuat keluarga itu untuk berdoa. Nah, kalau kita punya keluarga yang kuat, dekatlah Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kalau ingin hidup berkeluarga dengan sehat dan kuat, maka adalah Anda saling mengasihi. Apa? Saling mengasihi, mengasih, memberi. Kalau mau menjadi suami istri yang bahagia, harus ada kesetiaan untuk saling memberi. Dengan catatan, jangan minta, apalagi dalam bahasa Jawa, jangan dremis. Apa sih dremis apa ya? Dremis itu minta, minta, minta dan minta. Nah, kalau nuansanya minta, inilah yang bikin rumah tangga itu berat. Tapi rumah tangga itu begitu sukacita kalau masing-masing pihak siap memberi apapun, sekecil apapun, memberilah. Kalau Yesus memang mengajarkan memberi yang berat sekali. Tidak ada seorang yang memiliki cinta lebih besar selain dia yang memberikan nyawanya untuk orang yang dicintainya. Ya memang kalau orang saling bercinta harus sampai ke situ. Tapi sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah saling memberi. Jangan kita berharap untuk mendapat. Dan inilah kalau orang berumah tangga inginnya mendapatkan sesuatu yang membuat saya sebagai seorang Romo Paroki sungguh sangat prihatin. Belum lama ini saya didatangi oleh pasangan muda, baru 4 bulan bercerai. Saya tanya, kamu dulu kanoniknya dengan siapa? Dengan Romo. Waduh, dengan saya. Baru 4 bulan kamu cerai, ngapain? Ternyata mereka ketika kanonik nggak jujur. Padahal
ketika orang berkanonik harus bersumpah, saya akan mengatakan yang sesungguh-sungguhnya dengan jujur. Ternyata dia tidak jujur. Apa yang tidak jujur? Ternyata setelah diberkati di gereja, di rumah mereka ribut. Yang mereka ributkan adalah ngomong tentang harta. Ini harta gua, itu harta lu. Dan begitu keras. Ikut campur jangan juga mertua, orang tua. Dan mereka sebagai anak muda nggak tahan, bilang pada saya, Romo, saya sudah selesai. Artinya saya nggak mau ketemu lagi. Ini dibalik ketika orang harusnya mengasihi dan memberi, yang dipraktekkan mereka saling menuntut haknya dan ingin diutamakan. Lalu yang ketiga, kalau kita mau kuat dan sehat dalam berumah tangga, berkomunikasilah. Berkomunikasi, saling berkomunikasi baik-baik. Bagaimana Bapak Ibu bisa komunikasi sampai sekarang? Masih? Syukur alhamdulillah kalau masih. Dan Romo nggak bisa ngajari, yang tahu adalah dirimu. Saya yakin semua ini jago-jago komunikasi toh? Ya enggak? Pasti. Memang Romo tahu, saya tahu. Lebih-lebih ketika pacaran, ngobrol semalam suntuk enggak. Kalau enggak ada hujan terus, syukur ada hujan dan ada petir, akhirnya mereka berhenti. Komunikasinya bagus sekali. Ya komunikasilah sampai sekarang. Jangan membedakan antara dulu waktu pacaran, lalu sekarang sudah sebutkan lanjut usia, seakan semuanya berakhir. Lanjutkan terus. Memang kalau saya berbicara tentang komunikasi, bukanlah suatu yang gampang. Tidak gampang. Semakin modern ke sini ternyata yang namanya komunikasi face to face, tatap muka, antar pasangan, orang tua pada anak tidak mudah. Salah satunya yang menghambat adalah kemajuan teknologi yang kita miliki. Antara lain HP merangsek ke meja makan, di mana seharusnya orang siap makan, salah satu masih main HP terus. Dan ternyata sampai akhir makanan itu utuh. Kenapa? Mereka main HP semua. Yang seneng adalah pembantu. Bos, kok makanan masih utuh? Kami sudah makan. Ternyata mereka tidak makan, main HP semua. Maka saya usulan saya adalah, kalau tadi mau dekat dengan Tuhan, orang membeli patung keluarga Kudus Nazaret. Kalau untuk membangun komunikasi di meja makan, belilah kantong kresek gitu. Kantong plastik kresek itu. Taruh di ujung ruang makan. Ketika makan, semua HP harus masuk situ. Harus masuk ke situ. Baru boleh diambil kalau acara makan sudah selesai. Amin. Oh, amin dong, nggak punya HP. Ya. Tapi yang punya HP pasti keberatan. Tapi mari berlatih demi pasanganku, demi yang kucintai. Lalu yang berikutnya lagi adalah mari kita saling menghormati. Itu yang keempat. Saling menghormati. Menghormati, mengapresiasi pasangan. Kalau itu kita laksanakan baik-baik, itu adalah pupuk cinta kasih. Saya ambil contoh. Seorang istri sangat terpuji ketika dia bisa mengapresiasi, bisa memuji pasangannya. Seorang istri memuji suaminya karena dia sadar bahwa suaminya itu pagi-pagi sudah pergi bekerja, pulang sudah gelap, sudah hari menyaris malam. Dan istri yang baik tanya, Pak, tadi lancar? Oh lancar. Baik, Papa istirahat dulu, saya akan bikinkan teh dulu. Bagus. Tapi sebaliknya juga suami yang baik, dia akan mengapresiasi, menghargai istrinya. Sambil contoh, Bu,
masakanmu hari ini kok enak sekali. Kamu belajar nyayur dari mana? Sendiri. Padahal sayurnya asin banget ini. Tapi demi menghargai tetap mengatakan, sayuranmu itu enak banget. Apakah ada kesadaran bagaimana ketika orang diapresiasi, dia disemangati dan semakin akrab dengan pasangan, ya dengan tulus menghargai pasangannya. Lalu satu lagi yang saya usulkan adalah mari saling memegang komitmen. Komitmen yang terpenting adalah ketika suami istri berjanji di depan altar ini, di mana berkata, aku mau mencintai engkau dalam untung dan apa? Ngomong malangnya itu pelan sekali. Dalam untung dan malang, ora krungu aku. Nggak mau dengan tegas, malang pun harus jalankan. Dalam sehat dan sakit, ketika usia masih muda dan juga ketika sudah lansia. Memegang komitmen. Dan tidak hanya komitmen itu, ingatlah kepada komitmen-komitmen yang dulu dibuat waktu pacaran. Itu masih berlaku, tidak hapus, tidak hangus. Yang kita janjikan kepada pasangan sejak pacaran dulu, pakailah, pasti akan selalu bahagia. Amin. Demikian yang saya berikan masukan kepada kita semua untuk membangun rumah tangga yang kuat, yang sehat. Saya tadi mengajak, dekatlah pada Tuhan, saling mengasihi, saling berkomunikasi, saling menghormati, dan saling memegang teguh komitmen yang kita ucapkan. Tuhan memberkati.